Halo semua, pada video kali ini kita akan kembali ya untuk bahas weekly update dari Bitcoin. Dan seperti biasa kita akan coba analisa dari chart kosong ya, dari weekly time frame analysis. Kita akan lihat ya bagaimana untuk peluang dari Bitcoin itu sendiri ya, apakah masih memberikan opportunity yang sangat baik untuk kita bisa akumulasi sebelum next bull run di 2024 nanti, atau nanti kita masih bisa tunggu ya, ya untuk koreksi dulu ke bawah seperti itu. Langsung aja untuk saya bahas ya. Untuk dari weekly time frame ini tidak banyak yang berubah ya. Kita banyak melihat dia masih berkonsolidasi dulu ya untuk sementara waktu seperti itu. Dan sekarang itu posisi harga sudah berada di area supply yang sangat kuat ya. Itu merupakan supply yang masih fresh ya menurut saya, yang baru pertama kali diretest oleh Bitcoin. Jadi kita masih perlu waspada. Meskipun kita melihat untuk Bitcoin ini masih membentuk candlestick pattern inside bar ya di sini, masih belum ada konfirmasi yang begitu kuat apakah Bitcoin ini akan kembali melanjutkan kenaikannya atau malah dia nanti akan koreksi dulu ke bawah seperti itu. Berdasarkan juga dari RSI analisis, kita bisa coba lihat di sini tidak adanya divergence ya. Ketika harga naik, secara RSI momentumnya pun juga mengalami penguatan seperti itu. Jadi so far so good untuk Bitcoin. Tinggal kita nanti bagaimana menunggu ya untuk reaksi dari Bitcoin selama mungkin nanti di awal tahun, mungkin di bulan Januari ya, sebelum nanti keputusan dari ETF bagaimana. Dan kalau kita lihat kemungkinan di bulan Desember ini akan closing dengan candlestick hijau di 13% seperti itu. Lalu di daily time frame analysis kita bisa lihat ya, ini merupakan area kotak, ini akan saya adjust lagi ke bawah. Kotak ini merupakan area konsolidasi di weekly time frame ya, jadi kita akan bisa buat ini sebagai acuan ya. Harga sudah di supply dan dia masih berkonsolidasi di atas seperti itu. Ada hal yang menurut saya bisa kita perhatikan sama-sama ya di sini. Secara RSI untuk Bitcoin ini sudah mendekati ya, dia sudah istirahat mendekati area 50, jadi kita bisa pantau apakah Bitcoin ini akan berkonsolidasi nanti ketika beberapa minggu ke depan ya. Dia akan berkonsolidasi, mungkin hanya koreksi nanti sebatas di 40.000, di 40.000 kurang lebih itu menjadi area support. Selama dia tidak jebol dari area support, untuk view saya sementara untuk Bitcoin masih akan berkonsolidasi seperti itu. Meskipun kita melihat Bitcoin ini sebenarnya ada potensi dia membentuk chart pattern double top. Oke, menurut saya kita tidak bisa berasumsi dulu selama area dari 42.162 ini belum di breakdown dan close ya di daily. Ingat, harus close ya. Karena kita tidak mau untuk dia membentuk tail atau hanya turun ke bawah lalu ditarik naik lagi ke atas closing. Saya lebih suka ketika dia closingnya membentuk Marubozu seperti ini ya. Nah, ini baru nanti akan memberikan kita konfirmasi pergerakan Bitcoin bagaimana selama beberapa hari ke depan ketika dia berhasil close di bawah area 42.150 seperti itu. Untuk sementara saya masih melihat ini ada potensi untuk konsolidasi seperti ini. Dia masih akan main ranging dulu ya di area-area yang sudah saya gambarkan tadi di weekly time frame. Lalu di 4 jam bagaimana kalau kita ingin memanfaatkan simple ya. Di 4 jam ini saya kemarin melihat bahwa Bitcoin ini ada potensi dia akan sideways di sini dan tampaknya ini sudah breakdown ke bawah ya untuk Bitcoin. Jadi next kita akan melihat mungkin Bitcoin akan meretest dua area penting. Yang pertama ada di sini, ini merupakan area demand pertamanya, dan area demand keduanya ada di low terbawahnya di sekitar 40.500 seperti itu. Seperti itu, untuk time frame 4 jamnya tidak banyak yang bisa kita analisa karena hari ini per video ini dibuat ini masih hari Selasa. Jadi masih cukup banyak waktu ya untuk menutup sampai di akhir minggu nanti di hari Minggu sekaligus closing monthly time frame-nya. Kemungkinan dia nanti akan naik dulu ke atas lalu dia baru akan turun ke bawah seperti itu. Ini skenario yang mungkin bisa saya gambarkan untuk beberapa hari ke depan. Selama area dari high yang ini tidak ditembus, maka kita bisa lihat untuk Bitcoin masih akan melakukan penurunannya seperti itu. Jadi bisa dipantau untuk dua area tersebut. Semoga video ini dapat membantu ya untuk
proses trading kalian, dan kalian bisa memanfaatkan itu. Mungkin trading di jangka waktu pendek ya, di time frame kecil kita bisa memanfaatkan volatilitas seperti itu. Thank you, see you on next video.